Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Merini Wijaya. Di video kali ini kita akan membahas materi mengenai utang obligasi. Jadi, utang obligasi atau bonds payable merupakan perjanjian tertulis, peminjaman dana, dan akan memberikan keuntungan berupa pembagian bunga secara periodik. Nah, di bonds payable ini sering banget ditemui kata agio dan disagio. Maksudnya itu, agio adalah penerbitan bonds payable di atas dari harga nominal, sedangkan disagio itu di bawah dari nilai nominal. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan bahas di contoh soal. Kemudian di sini kita akan bahas kelebihan dari obligasi. Yang pertama, obligasi tidak memiliki hak suara. Jadi sebanyak apapun perusahaan ingin menerbitkan obligasi, itu tidak akan memiliki pengaruh di kebijakan perusahaan. Tidak seperti saham yang memiliki hak suaranya. Sedangkan untuk yang kedua, membantu mengurangi pembayaran pajak. Di sini kan karena obligasi harus membayarkan bunga secara rutin dan bunga yang dibayarkan itu tidaklah sedikit. Jadi beban bunga tersebut dapat dikreditkan untuk mengurangi pembayaran pajak. Kemudian yang ketiga, bunga tetap dibayar dalam keadaan apapun. Jadi walaupun perusahaan tersebut mengalami kerugian, bunga tetap akan dibayarkan sesuai dengan kewajibannya. Kemudian yang keempat, dapat menuntut pengembalian jika gagal bayar atau bangkrut. Di sini maksudnya jika perusahaan tersebut terjadi gagal bayar, kewajiban dari si pemegang obligasi itu tetap dapat mendapatkan hak pengembalian dananya karena obligasi merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi. Next, jenis obligasi. Yang pertama, obligasi menurut waktu jatuh tempo. Ini dibagi menjadi obligasi biasa dan obligasi berseri. Maksud dari obligasi biasa adalah obligasi yang dibayar hanya satu kali, itu di saat jatuh tempo. Kemudian obligasi berseri ini pembayarannya dapat mengangsur. Sedangkan menurut jaminannya itu ada obligasi yang dijamin dan tidak dijamin. Dijamin di sini maksudnya menggunakan aset tetap sebagai jaminan jika terjadi gagal bayar. Kemudian obligasi tidak dijamin ini maksudnya hanya memberikan keuntungan berupa pemberian bunga secara periodik. Kemudian untuk yang menurut bentuknya, di sini dibagi menjadi obligasi atas nama dan obligasi kupon. Obligasi atas nama ini maksudnya obligasi tersebut memiliki kepemilikan. Jadi di atas obligasi tersebut ada namanya, ada pemiliknya. Sedangkan obligasi kupon itu dapat dikatakan obligasi bebas karena dia tidak memiliki atas nama. Jadi dapat diperjualbelikan tanpa harus melapor ke perusahaan penerbit. Kemudian untuk pembayarannya, di sini ada obligasi biasa, obligasi pendapatan, obligasi convertible. Yang obligasi biasa maksudnya ini dia memberikan keuntungan secara rutin melalui pembayaran bunga. Kemudian untuk yang pendapatan, di sini maksudnya perusahaan mengalami laba baru dia akan membayar ke si pemegang obligasi. Sedangkan obligasi convertible ini maksudnya obligasi tersebut dapat ditukarkan menjadi saham. Kemudian di sini ada contoh kasusnya. Yang pertama, obligasi penjualan pada nilai nominal. Di sini maksudnya harga jualnya sama dengan harga nominalnya. Jadi tidak terjadi keuntungan ataupun kerugian di sini. Ini contoh soalnya. 1 Januari 2017, PT Harley menjual obligasi sebanyak 1000 lembar sebesar satuannya 100.000 kepada PT Lolita. Kupon diterbitkan setiap tanggal 1 Januari dan 1 Juli sebesar 12%. Jangka waktunya 2 tahun, jatuh tempo di 1 Januari 2019. Jadi yang perlu pertama kali kita hitung itu nilai nominalnya. Berapa nilai yang tertera? Ini kan 1000 lembar dikalikan dengan 100.000 dapatnya 100 juta. Kemudian di sini di obligasi itu kan karena kewajibannya harus membayarkan bunga secara rutin. Jadi kita harus menghitung berapa kupon bunga tiap diterbitkan. Di sini 12% dikali dengan 100 juta dikali 6/12. Kenapa 6/12? Karena periodenya dari 1 Januari ke 1 Juli ini selisihnya 6 bulan, balik lagi Juli ke 1 Januari juga 6 bulan. Begitu seterusnya. Makanya dihitungkan saja di tiap pembayaran kuponnya di tiap 1 Januari dan 1 Juli itu pembayarannya 6 juta. Kemudian ini contoh untuk mencatat di jurnalnya. Di jurnal pencatatan obligasi kan ini kan
penerbitannya di 1 Januari 2017. Jadi jurnalnya kas pada utang obligasi di sini cukup jelas. Kemudian di 1 Juli, ini penerbitan kupon pertamanya. Beban bunga pada kas sebesar 6 juta seperti perhitungan sebelumnya. Kemudian di 31 Desember 2017 kita mencatat jurnal penyesuaian beban bunga pada utang sebesar 6 juta. Kemudian di 1 Januari kita perlu melakukan jurnal pembalik dari jurnal penyesuaian. Jadi ingat, obligasi sebenarnya nggak ribet. Yang penting kita perlu hitung nilai nominal, nilai jualnya, selisihnya, terus berapa bunga kuponnya, sama tiap jurnal transaksi selama setahun. Jadi selama setahun jurnal yang perlu kita catat yang pertama kali itu saat menerbitkan, saat pembayaran kupon, dan penyesuaian, serta balik lagi pembalik ke awal tahun. Begitu seterusnya. Nih seperti yang udah dibilang, jadi di 1 Januari 2018 kita buat lagi jurnal kupon pembayaran bunga, di 1 Juli juga, sampai di 1 Januari 2019 ini di waktu jatuh temponya. Di sini beban bunga untuk pembayaran kupon yang terakhir itu tetap dibayarkan 6 juta. Utang obligasi semuanya langsung kita debitkan karena di sini kita melunasi. Kemudian kas ditambahi utang ditambah beban 106 juta. Kemudian untuk kasus tipe yang kedua, di sini ada penjualan obligasi di bawah nilai nominal atau disebut dengan disagio, di mana harga jual lebih kecil daripada harga nominal. Maksudnya kas yang kita terima itu lebih kecil. Di sini contoh soalnya, 1 Mei 2017, PT Olimpik menjual obligasi sebanyak 1000 lembar sebesar 100.000 kepada PT Hyana dengan kurs sebesar 98%. Kupon diterbitkan setiap tanggal 1 Mei dan 1 November sebesar 12%. Jangka waktu obligasi 2 tahun, jatuh tempo pada 1 Mei 2019. Ini nilai nominalnya sama seperti yang tadi, 1000 dikali dengan 100.000. Kemudian di sini harga jualnya. Harga jualnya di sini dia bilang dengan kurs sebesar 98%. Jadi nilai nominalnya 100 juta dikali dengan 98% sama dengan 98 juta. Sebelum itu kita hitung juga kupon bunganya, sama seperti yang tadi. Jarak dari 1 Mei ke November 6 bulan, balik lagi November ke 1 Mei itu juga 6 bulan. Jadi kita hitung untuk tiap periodenya sebesar 6 juta. Kemudian selisih dari nilai nominal dan harga jual di sini terdapat disagio sebesar 2 juta. Jadi kalau nilai nominal lebih besar daripada harga jual kan kas yang kita terima. Jadi kas yang kita terima itu lebih kecil daripada harga jualnya, maka kita rugi dong. Rugi di sini sebutannya disagio. Jadi 2 juta. Kemudian karena di sini terjadi disagio, kita perlu amortisasi tiap pembayaran bunga. Di sini kan pembayaran bunga jatuh temponya kan 2 tahun. Jadi tiap 1 tahun kita bayar 2 kali periode. Jadi 2 dikali 2, 4. Jadi kita membayar kupon bunga sampai dia jatuh tempo itu 4 kali. Jadi kita amortisasi disagio juga mengikuti pembayaran kupon bunga yaitu 4 kali. Jadinya tiap diamortisasi nanti itu jumlah yang diamortisasi sama dengan 500.000. Nih, ini untuk jurnalnya di 1 Mei 2017. Ini untuk pencatatan yang disagio ya. Jadi kas yang kita terima lebih kecil 98 juta. Disagio di sebelah debit. Disagio ini akun kontra atau akun lawan. Kemudian di kreditnya utang obligasi. Kemudian di 1 November 2017 ini untuk pembayaran kupon yang pertama. Jadi beban bunga pada kas 6 juta diikuti dengan amortisasi disagio. Lawannya itu pakai beban bunga. Jadi beban bunga pada disagio sebesar 500.000. Kemudian kita jurnal penyesuaian. Di sini kan jurnal penyesuaian terakhir kita bayar kupon kan 1 November. Jadi dari November ke Desember kan ada 2 bulan. Jadi 12% dikalikan dengan 100 juta dikali 2 per 12. Jadi 2 bulan. Kemudian nextnya kita pembalik. Di sini 1 Mei ke 1 November 6 bulan. Dari November ke 1 Mei kan 6 bulan juga. Tapi di sini ada pertengahan, kita perlu melakukan penyesuaian.
Jadi nanti dari Januari sampai Mei ini hitungannya 4 bulan. Kemudian untuk kasus yang berikutnya ini penjualan obligasi di atas nilai nominal atau agio. Di sini harga jual di atas dari harga nominal. Jadi sama contoh soalnya seperti yang sebelumnya, bedanya diubah kurs menjadi 105%. Jadi nilai nominalnya sama, yang berbeda di sini harga jualnya. Sebelumnya kita rugi 98 juta, kali ini kita untung karena harga jualnya lebih tinggi sebesar 5 juta. Jadi kupon bunganya juga sama perhitungannya, tetap pakai per 6 bulan 6 juta. Nih, selisihnya di sini karena harga jual lebih tinggi, namanya agio sebesar 5 juta. Kemudian kita juga harus amortisasi agio juga mengikuti pembayaran bunganya. Ini 4 kali, jadi 5 juta dibagi 4, 1,25 juta. Kemudian untuk pencatatan jurnalnya, jika sebelumnya di agio itu dicatat di sebelah debit, agio ini akun kontranya di sebelah kredit, saldo normalnya. Jadi kas 105 juta, agio 5 juta, utang obligasi 100 juta. Kemudian ini untuk kupon pembayaran yang pertama di 1 November 2017. Di sini ada beban bunga pada kas. Kemudian agio lawannya juga masih sama, beban bunga. Jadi ingat amortisasinya itu kita mengurangi nilai yang seharusnya. Kemudian sama untuk penyesuaian. Untuk kasus yang berikutnya ini pelunasan obligasi di atas nilai nominal. Jadi harga yang harus kita lunasi itu lebih tinggi daripada harga nominalnya. Contoh, PT ABM mengeluarkan 1000 lembar obligasi sebesar 9% dengan kurs 102%. 102%. Di sini kita ada agio. Kemudian nilai nominal obligasi sebesar 100.000 per lembarnya. Obligasi akan jatuh tempo tanggal 31 Oktober 2019. Kupon diterbitkan 1/4 dan 1/10, maksudnya 1 April dan 1 Oktober. Jadi pelunasan dilakukan pada tanggal 31 Oktober 2019 dengan kurs 104%. Jadi di sini kita perlu hitung harga saat pelunasan. Jadi kan nilai nominalnya 1000 dikalikan dengan 100.000 kan 100 juta. Di sini waktu kita melunasi, kita perlu membayar 104%. Jadi harga saat pelunasan kita perlu membayar 104 juta. Kemudian kita hitung kupon bunganya. Kupon bunga 9% dikalikan dengan 100 juta dikalikan 6/12 dapatnya 4,5 juta. Kemudian harga saat penerbitan ini waktu pertama kali kita mengeluarkan obligasi, di sini jadi agio. Agionya 2 juta. Jadi selisihnya dari harga saat kita nerbitkan kan kita untung 2 juta. Sedangkan saat pelunasan kita perlu membayar lebih 4 juta. Jadi kita ruginya 2 juta. Namanya rugi pelunasan obligasi. Letaknya kalau rugi di sebelah debit, kalau laba di sebelah kredit. Ingat. Kemudian di sini jurnal pelunasannya pada 31 Oktober 2019. Jadi jurnalnya itu gampang, gak usah pakai hafalan, kalian pahami aja konsepnya. Dimana yang pertama kali itu yang perlu kita debitkan utang obligasinya. Jadi semua utangnya harus kita debitkan. Kemudian ada akun agio atau disagio pada saat penerbitan. Di sini agio di sebelah debit sebesar 2 juta. Kan saldo normal agio di sebelah kredit. Kalau waktu kita lunasi, kita perlu debitkan. Kebalikannya, kalau disagio berarti kita perlu mengkreditkan waktu dia melunasi. Kemudian jangan lupa di setiap jurnal pelunasan itu kita juga harus menghitungkan beban bunganya. Jadi di sini perhitungannya pas di 1 Oktober dia sebesar 4.500.000. 31 Oktober 4.500.000 dan rugi pelunasan obligasi di sini di sebelah debit 2 juta. Kasnya jangan di
patokannya kalian tambah. Kasnya ini gunanya untuk mengecek aja biar balance. Itu caranya gini, kasnya kan kita yang harus dibayarkan itu saat pelunasan dan kupon bunga. Jadi yang ditambahin itu 104 juta ditambah dengan 4.500.000. Jadi itu yang perlu ditambah. Jangan kalian menambahkan total dari jurnal ini, total dari yang di sebelah debat. Nanti takutnya terjadi kesalahan, kalian gak menyadari itu. Jadi harusnya kalian lihat dari apa saja yang perlu dibayar. Yang perlu dibayarkan harga pelunasan dengan kupon bunga. Jadi itu yang bisa membuat kalian benar jawabannya. Untuk yang tadi ini kan kebetulan kupon bunganya pas. Semisalnya dia di 1 Oktober, tapi waktu melunasinya di Desember. Jadi kan ada 2 bulan. 2 bulan ini harus dihitungkan sebesar 2 bulan. Maksudnya karena 2 bulan itu kan di luar dari pembayaran kupon. Jadi 2 bulan itu termasuk hak yang harus diterima oleh si pemberi dana. Jadi harus kita hitungkan juga. Nah, di sini kondisi jika pelunasan obligasi di bawah nilai nominal. Jadi harga pelunasannya lebih rendah daripada harga nominalnya. Di sini kita mengalami laba. Contohnya, 1 Oktober 2015 PT Sky mengeluarkan 1000 lembar obligasi sebesar 9% dengan kurs 98%. Di sini pada saat penerbitan kita mengalami disagio, kemudian nominal 100.000 lembar obligasi jatuh tempo 31 September 2018 dengan kurs 96%. Kupon dibayar setiap 1 April dan 1 Oktober. Yang pertama kali yang perlu kita hitung itu harga pelunasan. Sekali lagi, harga pelunasan 1000 dikali dengan 100.000 dikali dengan 96%. Ingat, pakai kurs pada saat pelunasan. Kalau pada saat penerbitan baru kita pakai kurs pada saat penerbitan sebesar 98%. Nah, pada saat penerbitan kita ada disagio sebesar 2 juta. Kemudian kupon bunga juga sama seperti sebelumnya. Di selisih ini dari harga penerbitan dan harga pelunasan sebesar 2 juta. Jadi selisih tersebut kita akui sebagai laba karena harga saat kita menerbitkan itu kan harga yang kita saat terbitkan kan kas yang kita terima. Kas yang kita terima itu 98 juta. Sedangkan waktu pelunasan kas yang kita keluarkan itu sebesar 96 juta. Jadi kas yang kita terima 98, kas yang kita keluarkan 96. Jadi kita ada laba sebesar 2 juta. Jadi jurnalnya itu kalian jangan berpatokan pada hafalan, tapi kalian pahami konsepnya. Di sini kan dia bilang ada laba pelunasan obligasi 2 juta. Jadi laba itu posisinya di sebelah kredit. Jadi kita letakin dulu laba di sebelah kredit. Kemudian harga saat pelunasan 96 juta dan kupon bunga 4.500.000. Jadi kas yang kita bayarkan 96 ditambah 4,5 juta. Kas yang keluarkan kita catat juga di sebelah kredit. Jadi di kredit udah ada laba sama kas. Kemudian di sini saat penerbitan kita ada disagio. Disagio kan letak awalnya di debit. Waktu kita lunasi kita perlu balikan ke sebelah kredit untuk hapusin. Jadi di sebelah kredit ada disagio sebesar 2 juta. Jadi di sebelah kredit udah, kita baru ke debit. Di debit kita perlu mendebitkan semua utang obligasi. Jadi utang obligasinya semua 100 juta di sebelah debit dan beban bunga sebesar 4.500.000. Nah, setelah kalian selesaikan jurnal itu baru kalian hitung balance-nya. Jangan disisain baru kalian hitung masukin ke akun tertentu, takutnya itu salah. Jadi sekian penjelasan mengenai utang obligasi, semoga kalian paham.